Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada bab 2, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenal dan menggunakan mikroskop cahaya. Fungsi dari mikroskop yaitu untuk mengamati benda yang berukuran kecil, baik benda yang bersifat hidup maupun benda yang bersifat mati. Bagian-bagian mikroskop cahaya. Yang pertama ada lensa okuler. Lensa okuler itu lensa yang berdekatan dengan mata seorang pengamat. Fungsi dari lensa okuler yaitu untuk memperbesar bayangan suatu objek. Dan lensa okuler itu ada 3 lensa. Yang pertama ada lensa yang memiliki perbesaran 5 kali, kemudian ada lensa yang memiliki perbesaran 10 kali, kemudian ada lensa yang memiliki perbesaran 15 kali. Kemudian ada tabung atau tubus. Fungsi tabung yaitu untuk menghubungkan antara lensa okuler dengan lensa objektif. Kemudian ada pemutar kasar atau disebut juga makrometer. Fungsi dari makrometer yaitu untuk menaikkan dan menurunkan tabung atau tubus. Kemudian ada pemutar halus atau mikrometer. Fungsi dari mikrometer yaitu untuk mendekatkan atau menjauhkan lensa objektif dengan preparat. Kemudian ada revolver. Fungsi revolver yaitu untuk mengatur lensa mana yang akan digunakan pada saat pengamatan, khususnya pada lensa objektif. Kemudian lensa objektif. Lensa objektif merupakan lensa yang berdekatan dengan preparat atau objek yang akan diamati. Pada lensa objektif itu ada 3 atau 4 lensa yang digunakan. Masing-masing perbesarannya ada yang 4 kali, 10 kali, 45 kali, dan 100 kali. Kemudian ada pegangan pertama atau disebut juga dengan lengan mikroskop. Fungsi dari pegangan pertama yaitu untuk memindahkan mikroskop dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian ada pegangan kedua. Pegangan kedua berfungsi untuk membantu pegangan pertama untuk memindahkan mikroskop. Kemudian ada meja preparat. Fungsi dari meja preparat yaitu untuk meletakkan preparat atau benda yang akan diamati pada saat pengamatan. Pada meja preparat ada lubang, yang mana fungsi untuk jalur lewatnya suatu cahaya atau sinar. Kemudian ada penjepit objek atau penjepit preparat. Berfungsi untuk menjepit preparat agar saat diamati tidak bergeser atau bergerak. Kemudian ada kondensor. Fungsi dari kondensor yaitu untuk mengumpulkan suatu cahaya atau sinar. Kemudian ada diafragma. Fungsi dari diafragma yaitu untuk mengatur sinar cahaya. Kemudian ada cermin. Di sini ada 2 cermin yang digunakan, yaitu yang pertama ada cermin datar dan kedua ada cermin cekung. Cermin datar digunakan pada saat sinar yang dibutuhkan itu terpenuhi. Kemudian cermin cekung itu digunakan pada saat sinar yang dibutuhkan belum terpenuhi. Kemudian ada sendi inklinasi. Sendi inklinasi merupakan suatu sendi untuk mengatur sudut atau tegaknya suatu mikroskop. Kemudian ada kaki mikroskop, berfungsi untuk penyangga suatu mikroskop. Kemudian ada langkah-langkah menggunakan mikroskop. Yang pertama, ambillah mikroskop dari kotak penyimpanan. Kemudian tangan kanan memegang bagian lengan mikroskop dan tangan kiri memegang alas mikroskop. Kemudian mikroskop diletakkan di tempat yang datar, kering, dan memiliki cahaya yang cukup. Langkah yang kedua yaitu putar revolver sehingga lensa objektif dengan perbesaran lemah berada pada posisi satu poros dengan lensa okuler yang ditandai bunyi klik pada revolver. Kemudian langkah yang ketiga yaitu pasang lensa okuler dengan lensa yang memiliki ukuran perbesaran sedang.
yang mana ditandai dengan cahaya tampak terang berbentuk bulatan lapang pandang, seperti yang terlihat pada gambar. Hal tersebut diperoleh dengan mengatur diafragma untuk mendapatkan cahaya yang terang, atur cermin untuk mendapatkan cahaya yang akan dipantulkan ke diafragma sesuai kondisi ruangan tersebut. Pengaturan dilakukan dengan cara melihat melalui lensa okuler. Apakah lapangan padang sudah terang atau jelas? Langkah keempat yaitu siapkan preparat yang akan diamati. Kemudian letakkan di meja, aturlah agar bagian yang akan diamati tepat di tengah lubang meja preparat. Kemudian jepitlah preparat itu dengan penjepit objek. Langkah kelima yaitu aturlah fokus untuk memperjelas gambar objek dengan memutar kasar atau makrometer secara perlahan sambil dilihat dari lensa okuler. Pemutaran dengan makrometer dilakukan sampai lensa objektif berada pada posisi terdekat dengan meja preparat. Namun harus diingat, pada saat mengatur makrometer jangan sampai menyentuh preparat agar preparat tidak rusak. Setelah itu, lanjutkan dengan pemutaran halus atau mikrometer. Fungsi dari pemutaran halus atau mikrometer untuk memperjelas bayangan objek. Kemudian, setelah preparat terlihat, untuk memperoleh perbesaran kuat, gantilah lensa objektif dengan ukuran dari 10 kali, 40 kali, atau 100 kali dengan cara memutar revolver hingga bunyi klik. Langkah yang terakhir yaitu langkah ke-7. Setelah selesai menggunakan mikroskop, bersihkan mikroskop dan simpan pada tempat penyimpanan. Demikianlah pembelajaran kita mengenai pengenalan dan menggunakan mikroskop cahaya. Terima kasih. Bab akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.